Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan karunia-Nya kita dapat bersama-sama melaksanakan pertemuan wali murid kelas 7, wali murid siswa baru SMP IT Insan Robbani, Kota Bumi Lampung Utara dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah bersama kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita selalu nanti-nantikan di hari akhir kelak. Semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat dari beliau dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah, terima kasih kami ucapkan atas waktunya yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan wali pada kesempatan siang hari ini. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada wali murid kelas 7, siswa baru kelas 7 SMP Insan Robbani. Tanpa berlama-lama, ayah bunda, mari bersama-sama kita buka pertemuan wali murid pada kesempatan siang hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya mari bersama-sama agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita membaca umul kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih kepada ayah bunda yang sudah melafazkan umul kita bersama-sama bersama saya tadi. Untuk agenda selanjutnya langsung saja adalah pengarahan penyampaian dari Waka Kesiswaan SMP IT Insan Robbani yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Maliki SPD. Kepada Ustadz Maliki kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, iya pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang pada kesempatan hari ini sudah berkenan untuk meluangkan waktunya di tengah kesibukan, di tengah aktivitas, sehingga bisa sama-sama kita mengikuti kegiatan sosialisasi di awal tahun pembelajaran 2021-2022. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah dikaruniakan kepada kita, sehingga kita bisa tetap bisa menikmati apa yang telah Allah curahkan kepada kita, dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang selalu bersyukur. Dengan bersyukur semoga Allah akan berkenan menambahkan nikmat kembali kepada kita. Amin. Shalawat beriring salam semoga tetap terlimpah dan curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat, keluarga dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk golongan umatnya kelak di akhir yang akan mendapatkan syafaatnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang saya hormati, ada beberapa hal di sini yang perlu kami sampaikan. Pertama adalah kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di SMP IT Insan Robbani, karena ini merupakan awal dari perjumpaan di pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kegiatan yang akan dilalui oleh Ananda, khususnya di kelas 7 ya, dan nanti akan kami paparkan melalui slide presentasi yang sudah kami siapkan. Saya akan membuka presentasinya. Ya, baik.
pertama kami ingin menyampaikan kepada ayah bunda, bapak ibu yang belum bergabung untuk berteman atau menjadi kalau di Facebook ini namanya berteman ya. Dan kemudian ada Instagram ini namanya ya berteman juga ya, maksudnya di join gitu ya. Kemudian ini ada channel juga channel YouTube namanya Mercy, dan kemudian ada Twitter. Cuman kalau Twitter jarang ya Bapak Ibu. Ini biasanya dipakai untuk tokoh-tokoh politik ya. Tapi yang sering aktif di sini, yang biasa kita update rutin informasinya ketika ada info-info terbaru atau kegiatan-kegiatan yang kita... Mohon maaf Ustadz Maliki, ada yang request untuk sedikit lebih ditingkatkan volumenya karena ada yang tidak terdengar. Kalau gitu saya mau mendekat ke sumber suara mic-nya. Iya. Sekarang mana? Bagaimana Ayah, Bunda? Tadi yang chat. Sudah ya, insya Allah sudah lebih terdengar ya. Baik. Kalau seperti ini resikonya muka saya terlihat separuh, nggak apa-apa ya Ayah Bunda. Tapi saya dekat dengan mic memang. Baik. Pertama saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu, Ayah Bunda untuk bisa berteman dengan media sosial SMP Desa Robania. Bapak Ibu ada Facebook, ada Instagram, dan juga ada YouTube. Dan semoga dengan bertemannya kita itu akan semakin update kalau seandainya ada info-info atau kegiatan-kegiatan yang memang kita publish Bapak Ibu. Dan mohon bantuannya untuk memberikan dukungan atau komentar silakan disampaikan komentarnya jika ada yang ingin disampaikan. Tapi kalau memang kami boleh pesan, kalau seandainya ada komentar yang sifatnya membangun, boleh disampaikan di sana. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang mungkin privasi menurut Bapak Ibu perlu diklarifikasi, mohon untuk tidak disampaikan di media sosial, tapi bisa langsung menyampaikannya langsung kepada kami Dewan Guru ataupun mungkin struktur sekolah atau pihak yayasan. Begitu. Kemudian yang kedua, ini saya akan langsung masuk ke bagian kegiatan kesiswaan yang akan dikerjakan atau akan dilalui untuk tahun pelajaran 2020-2021. Baik. Ya, ini adalah kegiatan awal yang dilaksanakan oleh SMP Desa Robani, yaitu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, izin melaporkan Bapak Ibu bahwa kegiatan ini sudah sedang berlangsung dan insya Allah akan selesai di hari Jumat ya. Mungkin ada yang bertanya kok SMP IT MPLS-nya panjang sampai 1 pekan. Ini insya Allah memberikan waktu yang sengaja kita buat sedemikian Bapak Ibu supaya Ananda itu ketika menggunakan Zoom tidak berlama-lama ya. Jadi pagi sampai dengan pukul 11 bahkan kurang. Kalau memang kegiatannya sudah maka kita cukupkan. Dan memang mungkin beberapa waktu yang lalu saya pernah koordinasi dengan beberapa sekolah, itu mereka hanya 3 hari. Tapi kita mohon mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan melaksanakannya selama 1 pekan. Jadi mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 15. Dan kenapa banyak ya? Karena memang kita selain muatan-muatan materi MPLS yang sudah dipesankan oleh pemerintah yang diatur oleh Permen, ada peraturan menterinya. Saya kemarin disampaikan dan itu semua sudah ada di dalamnya di dalam kegiatan tersebut. Juga kami menyampaikan atau mengajak atau menggandeng pihak medis untuk menyampaikan terkait protokol kesehatan yang apabila nanti di proses atau pertengahan pembelajaran akan dilaksanakan secara tatap muka, dan ini sekali lagi melihat perkembangan atau situasi terkini. Dan kemudian bukan hanya itu, juga kemarin kita sudah menghadirkan Bapak TNI ya, pihak TNI untuk memberikan materi kebangsaan kepada seluruh peserta didik kelas 7 ya. Dan nanti mohon izin di hari Jumat dan hari Sabtu Bapak Ibu Ananda akan mengikuti kegiatan secara terpisah Ikhwan dan Akhwat.
Ikhwan itu putra, yang akhwat adalah putri. Kalau akhwatnya nanti selesai di hari Jumat, sementara ikhwan akan selesai di hari Sabtu. Dan mereka akan mengakhiri kegiatan MPLS dengan kegiatan mabit, malam bina iman dan takwa. Dan kalau yang akhwat namanya jalsah. Jalsah ruyah itu sama seperti kajian pekanan, tapi di dalamnya khusus akhwat semua yang pematerinya, pengisi acaranya, dan lain sebagainya. Kalau ikhwan, insya Allah Bapak Ibu yang mempunyai putra putri yang di SMBT ini Ikhwan, insya Allah akan dimulai. Baik, sepertinya ada sedikit kendala teknis. Mohon tunggu sebentar, Ayah Bunda. Iya. Bapak Ibu, mohon maaf, saya lanjutkan kembali. Tadi putus sinyalnya. Ini merupakan salah satu kendala kalau kita belajar daring ya Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan ini kita bisa segera bisa memaklumkan dan kita segera langsung cari solusi. Dan alhamdulillah bisa langsung bersambung kembali. Jadi untuk yang putra Bapak Ibu, jadi kita akan selesai di Sabtu pagi, dan untuk Sabtunya kalau saya tidak salah nanti akan dijelaskan lebih detail untuk pembagian buku mata pelajaran bagi kelas 7 ya. Nanti untuk penjadwalannya supaya tidak bertumpuk akan diatur jadwalnya untuk pengambilan buku kelas 7. Karena Senin Ananda kelas 7 sudah mulai melaksanakan KBM. Nah ini Bapak Ibu yang kita lalui. Jadi memang itu yang membuat panjang rangkaian kegiatan. Kalau mungkin hanya beberapa kegiatan yang dipesankan di Permen Peraturan Menteri mungkin hanya beberapa hari, tapi karena kita ada input materi tentang KIT-nya, jadi kita laksanakan kegiatan selama 1 pekan. Mudah-mudahan ini berkenan Bapak Ibu. Dan kemudian nanti di bulan Agustus, ini sebagai gambaran saja, kami akan melaksanakan kegiatan mabit dan jalsah kembali. Nah untuk MPLS, ini mabit dan jalsahnya hanya diikuti oleh peserta didik kelas 7 atau siswa baru. Bahasanya pun pematerinya insya Allah akan membuat bahasa sedemikian rupa ya. Sedangkan nanti untuk di bulan Agustus atau bulan Agustus ya, insya Allah ini waktunya masih kondisional Bapak Ibu, tergantung nanti ada kegiatan atau tidak. Kita akan melaksanakan mabit dan jalsa, tapi ini sifatnya global. Artinya mabit yang dilaksanakan oleh seluruh siswa, jadi mulai kelas 7, kelas 8, kelas 9, jalsanya pun demikian. Dan kegiatan ini masih menunggu konfirmasi ya. Lagi-lagi kita lihat perkembangan situasi pandemi yang ada di wilayah Lampung Utara. Kalau memang masih memungkinkan, jika memang memungkinkan kita akan laksanakan secara offline, tapi jika tidak tetap kita akan siapkan secara online-nya. Dan kemudian untuk bulan November nanti kita akan melaksanakan kegiatan parenting school. Nah ini Ayah Bunda, Bapak Ibu, ini adalah kegiatan yang kami desain khusus buat Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa ikut maksimal dalam kegiatan tersebut. Biasanya kami akan menghadirkan pembicara nasional di sini. Tapi untuk kali ini kita belum bisa memberitakan informasi siapa yang akan menyampaikan pematerinya. Yang pasti biasanya akan kami hadirkan pembicara-pembicara nasional untuk memberikan materi parenting ya kepada Ayah Bunda. Dan bukan untuk Ayah Bunda saja, tetapi untuk kami para guru-guru juga. Dan kita lanjutkan untuk semester berikutnya di Januari 2022 nanti di awal kita akan memberikan sosialisasi apabila ada metode pembelajaran yang berubah ya. Dan kemudian tanggal 15 sampai 16 Januari ini di awal pembelajaran kita akan laksanakan kegiatan mabit dan jalsah untuk semester genap. Semoga ini bisa bangunkan kembali ruhiyah Ananda sekalian yang mungkin sudah libur ya selama liburan akhir tahun 2021. Dan ini nanti di akhir kegiatan
adalah purna siswa. Bapak Ibu, ini yang jadi perhatian kita, mudah-mudahan ini bisa terlaksana karena kemarin kita beberapa tahun ini tidak terlaksana karena kita melihat atau menghormati beberapa sekolah yang ada di sekeliling kita Bapak Ibu. Jadi ketika kita melaksanakan dan tetangga atau yang satu raya dengan kita tidak melaksanakan, maka bisa jadi nanti akan dipermasalahkan. Walaupun kita mengharapkan prokes ya, tapi insya Allah nanti beberapa ini untuk acara purna siswa yang akan datang, seandainya masih pandemi, semoga sudah tidak pandemi lagi. Ini kita akan tetap laksanakan dengan petugasnya saja yang akan kita hadirkan di sekolah. Tapi seluruh peserta itu dari rumah masing-masing melalui virtual. Nah, ini ada yang terlupa Bapak Ibu. Nah, ini tadi ya. Ini kegiatan yang rutin dilaksanakan untuk Ananda sekalian selama menjadi siswa di SMP Desa Robani. Yang pertama adalah Bapak Ibu mohon untuk bisa menyampaikan informasi kepada Ananda dari pukul 7.00 sampai dengan pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, Ananda akan mengikuti majelis pagi. Jadi majelis pagi ini di dalamnya ada al-maksurat, zikir al-maksurat, dan selain zikir al-maksurat nanti akan dilakukan juga penugasan secara berkala ataupun terjadwal oleh wali kelas, yaitu penyampaian kultum. Kalau tidak kultum maka murojaah. Silakan nanti akan ada kegiatan seperti itu rutin Bapak Ibu ya. Jadi ini mulai dari Senin sampai dengan Sabtu. Nah, jadi Senin sampai dengan Sabtu kita ada KBM aktif di pukul 7, setiap pukul 7 insya Allah akan melaksanakan kegiatan. Dan ini dilaksanakan secara virtual ya. Adapun nanti pembelajaran setelah ini Ananda akan pecah lagi ya. Karena kan kemarin kita sudah melakukan pelatihan. Jadi setelah ini nanti Bapak Ibu pelan pembelajarannya menggunakan media yang berbeda lagi. Kan awalnya Zoom. Kemudian di pertengahan, nah ini kalau untuk kelas 7 ini Bapak Ibu, ini nanti akan dijelaskan ini proses pembelajarannya, karena proses pembelajarannya oleh Ibu Wakakurikulum. Nah kegiatan ini insya Allah berlangsung mulai dari pukul 7.30 ini sampai dengan 11.00 dan semoga Ananda bisa mengikutinya ya. Dan adapun bagi Bapak Ibu yang Anandanya terkendala dengan jaringan dan lain sebagainya, jangan sungkan-sungkan untuk mengkonfirmasikan kepada wali kelas biar wali kelasnya bisa memahami atau memaklumkan atau ada solusi yang terbaik ya. Karena kita kemarin menyimpulkan sebagian besar atau ya bisa dikatakan 75% ke atas peserta didik yang untuk kelas 7 atau sebagian yang di SMP itu yang Sarobani bisa mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan secara virtual menggunakan HP ataupun menggunakan laptop ataupun menggunakan komputer yang mereka miliki di rumahnya masing-masing. Nah, sekali lagi kalau memang ada kendala-kendala yang sifatnya teknis, jangan ragu untuk menyampaikan kepada pihak-pihak sekolah, mudah-mudahan nanti akan ada solusinya. Dan ini Bapak Ibu yang program sore, jadi mudah-mudahan ini tidak keberatan Bapak Ibu. Jadi majelis pagi, kalau dulu hanya ada majelis pagi, sekarang ada majelis sore. Majelis sore ini isi kegiatan sama, zikir pagi dan zikir sore, dan setelah itu nanti dilanjutkan dengan kultum ataupun murojaah. Nah ini dilaksanakan pukul 17 sampai dengan pukul 30. Semoga Bapak Ibu berkenan mengizinkan putra-putrinya mengikuti kegiatan ini. Jadi sekiranya ada aktivitas tertentu bisa dimaklumkan atau diberikan izin untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan kami pertegas Bapak Ibu, pembelajaran kita dilaksanakan paling maksimal itu pukul 11 ya, pukul 11.00 dan sudah diingatkan oleh Ibu Bidang Kurikulum untuk tidak terlalu memberikan tugas yang sifatnya berat ya. Jadi kalau tugasnya sifatnya ringan bisa dikerjakan saat itu mungkin akan dimintakan. Tapi kalau sifatnya berat kita sudah berikan informasi kepada Bapak Ibu Dewan Guru untuk tidak memberikannya ya. Karena memang kondisi pandemi. Jadi tidak benar kalau seandainya ada Ananda yang menggunakan HP 1 kali 24 jam. Sekali lagi kami sampaikan, kalau seandainya ada Ananda yang menggunakan HP-nya di dalam kamar 1 kali 24 jam, itu tidak benar. Berarti mereka Anandanya ada proyek lain atau ada kegiatan lain yang dikerjakan. Kalau kegiatan rutin yang dilaksanakan seperti tadi, semoga yang tadi sudah kami sampaikan menjadi gambar. Jadi pukul 7 sampai dengan pukul 7.30 dan kalau seandainya belum duha, biasanya peserta didik akan kami mintakan untuk duha.
Dan perlu kami sampaikan Bapak Ibu untuk alur pembelajaran. Jadi kami kemarin sudah melaksanakan BIMTEK juga Raker. Kalau untuk kelas 8 dan kelas 9 menggunakan metode Zoom ya, Zoom, dan kemudian nanti dari Zoom itu direkam video pembelajarannya, dan setiap melakukan setiap jam pelajaran guru itu mempunyai video rekaman, dan video rekaman itu digambarkan aktivitas yang ada di dalam ruang meeting tersebut, baik itu siswa yang hadir maupun aktivitas. Nggak mau absen tadi. Bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian, melihat apakah anandanya bergabung atau tidak pada saat jam tersebut ya. Seperti contohnya hari ini sudah ada beberapa mata pelajaran yang melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, setiap selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu ustaz-ustazahnya itu punya video yang seharusnya sudah siap diupload ya, dan itu bisa dilihat apakah anandanya ada di sana. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melihat apakah anandanya aktif atau tidak, nanti bisa dilihat video-videonya. Videonya insya Allah di-share di psikologi ya. Ada juga yang di Google di Google Classroom. Nah, Bapak Ibu kami sampaikan untuk kelas 7, kami ada sedikit perbedaan ya, karena kelas 7 kami berhusnuzon atau berprasangka mereka sudah pernah menggunakan Google Classroom, atau kalau memang belum nanti akan kami pandu Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak menjadi panik karenanya ya. Jadi nanti di kelas 7 khusus kami akan pembelajarannya menggunakan Google Classroom, karena di sana ternyata Bapak Ibu di Google itu kalau mau menyampaikan materi tinggal pakai slide ya, Google Slide. Kalau kemudian kita mau absen ada sudah terintegrasi oleh Google itu sendiri. Kalau mau melihat materi-materi yang disajikan bisa melalui YouTube. Dan ini menurut kami mudah-mudahan menjadi solusi juga. Jadi untuk kelas 8 dan kelas 9, karena memang sebelumnya mereka punya kelas di psikologi, kami akan melanjutkan mereka untuk kelas psikologinya. Tapi untuk kelas 7, kita akan mengawali menggunakan Google Classroom. Jadi nanti anandanya di hari Senin, KBM-nya akan menggunakan Google Classroom. Sekali lagi, kalau seandainya ada anandanya yang belum memahami dengan penggunaan Google Classroom, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak panik ya, insya Allah nanti akan kita pandu. Karena apalagi awal dengan program ini biasanya akan bingung ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan Bapak Ibu wali kelas, kemarin sudah kita bekali dengan ilmu-ilmu dasar-dasar untuk Google Classroom, Google Meeting, dan lain sebagainya. Begitu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, khususnya di bidang kesiswaan. Nanti pada waktunya, kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan terkait yang berhubungan dengan bidang kesiswaan, silakan boleh disampaikan. Dari saya cukupkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Maliki. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Maliki yang telah menyampaikan terkait kegiatan rutin ya yang akan dilaksanakan untuk siswa dan siswi terkhusus kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Baik, selanjutnya sebelum kita melangkah ke agenda berikutnya, dipersilakan kepada ayah bunda yang mungkin ada terbesit pertanyaan-pertanyaan terkait hal-hal yang disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan tadi, yaitu Ustadz Maliki, SPD. Kepada ayah bunda yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, kami rasa belum ada yang ingin bertanya. Alhamdulillah, semoga tadi yang disampaikan oleh Ustadz Maliki bisa benar-benar dipahami, bisa benar-benar dijalankan, membantu bersama untuk menjalankan oleh Ananda. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya mohon izin untuk melangkah ke agenda berikutnya, yaitu penyampaian dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustazah yang terhormat Ustazah Yusanti Natalia SPD. Kepada Ustazah Yusanti, dipersilahkan. Ya. Terima kasih kepada Ustazah Pedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Ya pun.
Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah di siang hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingganya kita bisa hadir dalam rangkaian kegiatan MPLS SMP IT Insan Robani tahun pelajaran 2021-2022. Yang saya hormati Ustadz Maliki, Waka Bidang Kesiswaan. Kemudian yang saya hormati ayah bunda sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir. Terima kasih atas kehadirannya. Salam dan salawat marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada suri teladan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat yang semoga kelak di hari akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelum memulai, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Yusanti Natalia. Di SMP IT Insan Robani, saya mendapatkan amanah sebagai guru mata pelajaran IPA dan juga sebagai waka bidang kurikulum. Baik, Ayah Bunda, terkait dengan pembelajaran yang insya Allah akan dilaksanakan di pekan depan, di hari pertama di pelajaran di tahun ajaran baru ini, kelas 7 insya Allah hari Senin ya akan dilaksanakan. Terkait dengan pembelajarannya akan saya paparkan sedikit. Ya, terlihat ya Bunda ya. Sosialisasi pembelajaran SMP IT Insan Robani tahun pelajaran 2021-2022. Pandemi COVID-19 ini tentu saja banyak pengaruhnya, terutama di pendidikan ya, di sebuah jenjang dengan berbagai cara. Nah, ini menurut pendapat dari Carilla dan Flores. Kemudian karena adanya pandemi ini tentu saja akan merubah pola pembelajaran yang sudah dilalui sebelumnya. Kalaupun sudah pernah terlaksana pembelajaran tatap muka terbatas di tahun pelajaran, di setengah tahun pelajaran yang lalu, maka tergantung dengan kondisi yang ada di wilayah masing-masing. Nah, yang sebelumnya proses pembelajaran itu bisa terlaksana melalui tatap muka meskipun terbatas, kali ini dengan situasi dan kondisi khususnya Kabupaten Lampung Utara yang masih masuk ke dalam zona merah, maka dilakukan secara virtual. Nah, pembelajaran dilakukan secara virtual itu melalui pembelajaran dalam jaringan atau yang disebut dengan daring. Dari bulan Januari tahun 2021, pemerintah sudah melakukan beberapa kali penyesuaian peraturan mengikuti dinamika pandemi. Nah, pada penyesuaian terbaru, Surat Keputusan Bersama atau SKB dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, nomor 03-KB-2021, nomor 384 tahun 2021, nomor HK.08-Menkes-4242-2021, dan nomor 440/717 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 2019. Peraturan tersebut menggarisbawahi apabila pemerintah daerah atau Pemda sudah memberikan izin dan satuan pendidikan memenuhi semua syarat berjenjangnya, maka pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Nah, sebenarnya kita sudah mendapatkan arahan ya, kalau dilihat dari keputusan bersama 4 menteri, bahwasanya
memberikan izin kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan pendidikan sesuai dengan jenjangnya apabila pemerintah daerahnya sudah memberikan izin juga. Nah, seperti yang kita ketahui Ayah Bunda, saat ini Lampung Utara masuk ke dalam zona merah, kemudian juga kita masih terkena yang namanya PPKM. Ya. Sehingganya untuk kegiatan belajar mengajar itu belum bisa. Tadinya Ayah Bunda, kami berpikirnya meskipun dalam keadaan daring, kami sangat berharap untuk mata pelajaran khusus yang menjadi unggulan dari SMP ITN Sarobani atau yang menjadi pembeda dari sekolah-sekolah yang lain, yaitu pada mata pelajaran Tasin dan Tafis, itu bisa dilakukan secara PTM terbatas. Karena memang untuk mata pelajaran Tasin dan Tafis ini sangat banyak kesulitannya ketika dilakukan secara daring. Sebenarnya masih bisa kita antisipasi dengan cara peserta didik itu lebih aktif. Nah, setelah pembelajaran tahun lalu kita bisa melakukan evaluasi ketika peserta didik ini kurang mendapatkan dukungan atau kurang partisipasinya, maka ketercapaian pada mata pelajaran khususnya Tasin dan Tafis itu sangat sulit untuk dicapai. Dan ketika selesainya di tahun pelajaran yang lalu, itu Ayah Bunda perlu diketahui, Masya Allah ya, ternyata pelajaran Tafis itu sangat membantu ananda kita ketika mendaftar di sekolah jenjang atas ya, yang mereka inginkan melalui jalur Tafisnya. Nah, ini artinya kan kita menganggap bahwa ayo harus ada sesuatu yang kita lakukan sehingganya target dari mata pelajaran Tafis ini khususnya itu bisa tercapai. Nah, oleh karena itu ketika Lampung Utara khususnya ya Kabupaten Lampung Utara ini mungkin zonanya tidak merah, kami berharap sih untuk mata pelajaran Tasin dan Tafis itu bisa kita lakukan secara tatap muka. Tujuan dari pelaksanaan belajar dari rumah ya atau BDR Ayah Bunda seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu tujuannya memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak pandemi COVID-19, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan, dan memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua. Nah, ini akhirnya ya mau tidak mau untuk mata pelajaran Tasin dan Tafis, kita putuskan untuk saat ini belajarnya tetap dari rumah. Nah, kalau dari panduan orang tua mendampingi anak belajar dari rumah, ini ada sedikit yang akan saya sampaikan Ayah Bunda, mendampingi anak belajar dari rumah dengan mikir. Nah, di sini singkatnya dengan mikir ya, ini saya dapatkan panduan belajar dari rumah. Yang pertama itu membuat jadwal dan aturan bersama. Nah, artinya orang tua dan anak itu sama-sama membuat jadwal ya, membuat jadwal maksudnya terkait dengan pembelajaran ataupun kegiatan yang akan dilakukan di rumahnya, sehingga anak tidak merasa bosan ya. Dan anak pun tidak terus-terusan dengan gadgetnya seperti itu. Jadi memungkinkan untuk orang tua bersama anak itu membuat jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Nah, jadwal yang akan dibuat dan dilakukan itu merupakan tanggung jawab, sehingganya si anak punya tanggung jawabnya sebagai peserta didik. Kemudian orang tua juga membantu anak dalam melaksanakan tanggung jawab. Kemudian I itu adalah ide kegiatan. Artinya di sini ayah bunda diminta untuk membantu anak dengan ide kegiatan. Sehingga anak ini bisa menuliskan apa saja ya kegiatan yang akan saya lakukan di hari berjalan. Jadi nggak bingung, tidak mungkin kalau ayah bunda melihat yang sebelumnya, iya nih anak saya kegiatannya hanya nonton TV, mungkin itu kan hanya
main game gitu di HP-nya ataupun di laptop, alasannya ada tugas dari sekolah seperti itu. Nah, kalau ayah bunda punya ide-ide, silakan disampaikan ke anandanya sehingga anandanya ketika berada di rumah ada aktivitas yang dilakukan. Kemudian komunikasi positif. Bangun hubungan yang positif dan selalu bertanya dengan positif, terutama ketika anak akan memulai sebuah kegiatan. Nah, jadi ayah bunda ketika mungkin si anak itu lagi fokus ke HP-nya, jangan langsung ayah bunda memarahinya seperti itu, gitu ya. Ayah bunda sebaiknya bertanya dulu gitu kan, sedang mengerjakan tugas atau lagi belajarkah gitu. Nah, jadi bangun komunikasi yang positif. Jadi tidak langsung maunya marahi colok gitu ya, pindah aja tapi masuk lagi nggak bisa. mencoba untuk mengkomunikasikan. Kemudian ingatkan waktu dan introspeksi. Ingatkan anak-anak tentang waktu yang mereka miliki untuk melakukan aktivitas. Ingatkan atau introspeksi diri kita sebagai orang tua yang sahabat tidak tahu. Mungkin di sini dikatakan demikian ya. Jadi gini, ketika si anak itu belajar, kalau dari sekolah kan sudah jelas waktunya ya ayah bunda. Nanti akan saya sampaikan di akhir waktu pembelajarannya. Kemudian kalaupun ada tambahan, pastinya kan ada komunikasi antara guru di sekolah dengan orang tua. Nah, kemudian kita melakukan introspeksi diri gitu. Apa nih yang sudah dilakukan tadi? Adakah hal-hal yang harus diperbaiki ataukah adakah hal-hal yang harus ditingkatkan? Kemudian yang terakhir itu R, relasi dan refleksi. Orang tua bisa melakukan refleksi tentang apa yang sudah dilakukan bersama secara informal, ya, secara tidak resmi dengan mengobrol atau sambil makan malam atau sambil silaturahim ke rumah saudara ataupun misalnya lagi di perjalanan gitu ya sambil ditanya sambil ngobrol gimana pembelajarannya, kendalanya apa, kemudian misalnya si anak mengalami kesulitan, ya coba nanti kita tanyakan dengan gurunya atau memotivasinya. Kan? Jadi apa yang mungkin pada saat itu dia merasa senang, artinya harus kita jaga gitu ya. Oh ya bagus, silakan dipertahankan. Gitu kan. Tapi ketika dia lagi merasa jenuh, dia merasa mungkin bosan, nah di situ kita harus bisa membantunya untuk mengatasi itu. Nah, ini cara pendampingan belajar di rumah ya, dari panduan orang tua mendampingi anak belajar dari rumah. Nah, kalau di sini ada tambahan dari sekolah ya, harapannya ayah, bunda, ibu bapak yang ada di rumah itu bisa memastikan anandanya untuk mengikuti pembelajaran ya, untuk siap mengikuti pembelajaran. Nah, siap mengikuti pembelajaran dengan cara apa? Menyiapkan perangkat pembelajarannya, HP, kemudian atau iPad, atau notebook, atau laptop, dan tentu saja kuota. Ketika tidak ada kuota ya tidak bisa gitu ya. Nah, kemudian kalau bisa ayah bunda ketika berada di rumah itu ayah bunda menyiapkan waktu untuk mendukung proses pembelajarannya. Misalnya lagi setoran tilawah nih. Nah, ayah bunda mungkin berada di sampingnya gitu. Sehingga ketika si anak ini sedang tilawah, ayah bunda mendengarkan kan mungkin ada perasaan senang gitu bagi si anak. Oh, ya nih orang tua saya atau ayah saya, bunda saya melihat saya sedang tilawah. Nah, kemudian ayah bunda juga diminta untuk mendorong anak agar aktif selama proses pembelajaran. Nah, jadi ketika si anak ini mengalami kendala, nah tolong ayah bunda ini yang mengingatkan kepada si anak gitu. Ya sudah, silakan coba tanya ke
ustadz ustadzanya, ke bapak ibu gurunya, bagaimana ini solusinya, padahal sudah dicoba ternyata tidak bisa gitu. Atau nih ditanya, gimana pelajaran tahfidznya, sudah setoran belum gitu kan? Gimana pelajaran tahsinnya, sudah tilawah belum hari ini? Kemudian pelajaran olahraga, PJOK, tadi apa yang diminta gitu kan? Oh, diminta suruh buat video kalau melakukan aktivitas olahraga di rumah gitu kan. Kemudian yang selanjutnya berdiskusi dengan guru terkait kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran. Nah, Ayah Bunda, di sini kami mohon dengan sangat kerjasamanya ketika ada kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran, itu bisa disampaikan kepada sekolah. Ya, mungkin Ayah Bunda menyampaikan ke wali kelasnya. Nanti wali kelas akan berkoordinasi dengan guru mapel yang langsung terkait dengan kendala yang dihadapinya. Atau untuk semua mata pelajaran, misalnya pada saat pembelajaran di hari Selasa, anandanya sakit. Nah, artinya ketika sakit kan tidak bisa mengikuti pembelajaran. Kalaupun dipaksakan pada saat sakit mengikuti pembelajaran kan biasanya hasilnya tidak baik ya Ayah Bunda. Nah, itu kan satu kendala gitu. Nah, itu sebaiknya disampaikan. Jangan sampai anandanya sakit tetapi tidak ada konfirmasi gitu kan. Nah, kemudian untuk anandanya di rumah, kami sangat berharap ya, ananda di rumah ini nantinya aktif dalam diskusi dengan guru. Ya. Jadi ketika melakukan proses pembelajaran, silakan nanti anandanya apapun itu bisa ditanyakan pada gurunya. Karena kebetulan nanti pembelajarannya kalau yang interaktifnya kita pakai Zoom dan atau kita pakai Google Meet. Coba di ini. Kemudian menyelesaikan tugas dari guru. Tentu saja nanti Ayah Bunda pasti ada tugas yang diberikan. Meskipun tugas itu hanya diberikan biasanya 1 bulan itu 1 kali. Atau setelah 3 kali pertemuan ada 1 kali tugas atau ada 1 kali ulangan harian gitu. Dan ketika sudah diberikan tugas, harapannya bisa mengumpulkan tugas yang sudah diberikan tepat waktu. Kalaupun ternyata tidak tepat waktu, ya kembali lagi harap disampaikan. Gitu. Kenapa tidak tepat waktu? Nah, kemudian menyampaikan ke guru atau orang tua jika ada kesulitan saat kegiatan belajar. Ya, tadi ya, ketika mungkin sinyalnya lagi tidak sampai gitu kan, lagi lemah misalnya sinyalnya sehingga masuk Zoom tidak bisa. Kemudian kuotanya habis, ketika membuka classroom-nya juga tidak bisa. Nah, itu kan satu kendala. Nah, pembelajaran di SMP ITN Sarobani ini akan dilaksanakan secara daring dengan beberapa aplikasi yang akan dipakai ya, Bunda. Nah, aplikasi yang utama yang di sini yang akan dipakai itu adalah Google Classroom. Ya. Kebetulan Ayah Bunda dari Kemendikbud itu sudah memberikan akun belajar.id. Nah, untuk guru dan peserta didik. Untuk gurunya, alhamdulillah kami sudah mempelajarinya yang kemarin hari Rabu yang seharusnya itu dilaksanakan sosialisasi tatib dan juga kurikulum, tapi kan digeser di hari ini ya Bunda ya, karena kemarin itu kami BIMTEK kembali gitu setelah sebelumnya BIMTEK 1 kali tentang penggunaan akun belajar.id oleh gurunya, maka kemarin kami perdalam lagi. Nah, insya Allah ya Bunda kita akan menggunakan Classroom. Nah, Classroom ini seperti apa? Classroom ini syaratnya ya Bunda, peserta didik ini anandanya di rumah harus punya Gmail. Ya. Nah, kalau peserta didik di SMP IT itu sudah ada, hanya tinggal diaktifkan, tetapi tidak untuk kelas 7 yang baru masuk. Gitu. Karena ini kan akun belajar ID sebenarnya sudah diberikan oleh pemerintah ya, itu di tahun pelajaran yang lalu gitu. Kalau tidak salah di semester genap di tahun pelajaran yang lalu gitu. Nah, sehingganya peserta didik yang kelas 7 ini
awal adanya akun belajar ID untuk siswa itu di sekolah yang sebelumnya, artinya di SD kelas 6-nya gitu. Nah, karena di SMP ini kita adanya yang di kelas 7, 8, 9 yang lalu, artinya yang sekarang kelas 8, 9 itu yang ada. Nah, kita mohon bantuannya untuk ayah bunda bisa membuatkan akun Gmail. Nanti mungkin bisa saya contohkan pembuatan akun Gmail-nya. Ini ayah bunda terlihat ya. Nah, di sini ayah bunda buka Google ya, kemudian nanti di sebelah kalau di sini sebelah kanan saya ya, ini ada titik, ini ada menyebutnya titik 9 gitu ya. Karena titiknya memang ada 9. Ini bisa ayah bunda klik. Nah, kemudian pilih yang Gmail. Nah, ini karena saya sudah punya akun Gmail ya, ayah bunda. Nanti pembelajarannya masuk ke mana? Masuk ke Classroom. Kalau Anandanya sudah punya akun Gmail-nya, bisa langsung masuk ke Classroom. Ini lagi proses ya, bunda. Kalau pada saat Anandanya di kelas 6 sudah punya akun belajar ID-nya, bisa langsung dipakai gitu. Tetapi kalau belum punya, artinya cukup buat akun Gmail biasa, kemudian klik Classroom, Google Classroom. Nah, nanti tampilannya seperti ayah bunda. Nanti peserta didik itu akan diberikan kode. Di sini ada tanda panah di sini ya ayah bunda ya. Tinggal diklik, kemudian nanti tinggal join kelas. Nah, join kelas masukkan kode. Kodenya nanti akan diberikan untuk semua mapel di kelas 7 ya, akan diberikan melalui wali kelas. Kodenya yang seperti apa? Nanti ayah bunda akan diberi kode yang seperti ini. Nah, ini kodenya ya Bunda. Jadi nanti kalau wali kelas share misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia, kodenya seperti ini. Nah, kode inilah yang dipakai untuk masuk ke Google Classroom di mata pelajaran masing-masing. Nanti setiap mata pelajaran akan ada kode kelasnya. Yang insya Allah akan dibagikan ke kelasnya ya Bunda. Kalau untuk saat ini kan Bunda belum tahu nih. Ananda saya masuk di kelas 7 apa ya gitu. Nah, nanti pada saat sudah pembagian kelas, sudah selesai MPLS, pembagian kelas, nanti bisa langsung join masuk ke kelasnya. Kemudian yang selanjutnya apa? Nanti ketika sudah masuk kelas, nanti akan ada tugas-tugas yang diberikan. Misalnya ini ya Bunda seperti ini misalnya. Ini kebetulan tugas saya. Nah, nanti tinggal di sini bisa dilihat tugasnya apa saja gitu kan. Nah,
Tinggal nanti tinggal diklik, dibuka, dibaca. Begitu juga dengan latihan ya Ayah Bunda. Jadi sangat mudah, sangat sederhana sebenarnya. Kalaupun nanti ternyata masih bingung, insya Allah nanti akan ada panduannya lagi. Yang pasti langkah awalnya peserta didik semuanya atau Ananda semuanya harus punya akun Gmail. Ya. Saya lanjut lagi ya Bunda. Tadi kan Classroom ya, yang logonya seperti ini. Kemudian Zoom atau Google Meet. Nah, Google Meet kalau di sini lambangnya seperti ini ya. Google Meet itu juga bagaimana Ustazah? Google Meet ini sama juga dari Gmail. Jadi kalau ayah bunda punya Gmail, misalnya di HP-nya nih, di HP Android-nya itu suka buka email. Nah, pada saat membuka email di bagian bawah itu ada gambar seperti kamera ini ya. Nah, ini tandanya bisa dilakukan video conference. Gitu. Kenapa kita pakai Zoom ataupun Google Meet? Karena untuk pelajaran terutama Tasin Tafiz itu tidak bisa dengan hanya melakukan pembelajaran melalui chat WA ataupun chat Telegram. Ya. Untuk pelajaran Tasin, membaca, memperbaiki, kemudian memahami ilmu tajwid, artinya harus jelas gitu kan pengucapannya. Mungkin pada saat pembelajaran itu kan harus terlihat. Misalnya kalau seperti saat ini kan saya juga pakai masker ya, jadi tidak terlihat kalau saya menyebutkan atau membaca huruf ba, misalnya ta gitu kan. Sementara kalau di pelajaran Tasin itu harus jelas. Ba itu mulutnya seperti apa? Apakah mulutnya ba gitu kan atau ba gitu. Nah, kan itu beda-beda gitu. Sehingganya untuk mapel Tasin dan Tafiz ini kalau untuk Zoom ataupun Google Meet itu pasti akan digunakan. Nah, adapun WhatsApp itu digunakan juga biasanya untuk pemisahan perorangan. Jadi misalnya gini, dalam satu kelompok Tasinnya ada 12 orang, kemudian mau setornya per hari misalnya 5 orang. Nah, 5 orang itu kan waktunya berbeda. Jadi bisa video call. Nah, ketika video call itu kan juga dilihat ya pengucapannya, pelafalan dari mulutnya seperti apa gitu. Makanya kita juga pakai WhatsApp. Biasanya juga untuk grup anak-anak tersebut ya dengan guru mapel yang bersangkutan. Kemudian ketika diminta untuk merekam bacaan Al-Qur'annya, biasanya yang menggunakan video, kemudian rekaman seperti yang kemarin ayah bunda lakukan terhadap anandanya, kan kita ada tes baca Quran ya ayah bunda, membaca Quran surat Nuh 1 sampai 10 yang divideokan. Nah, videonya itu dikirim berkasnya ke Telegram. Kenapa kita pakai Telegram? Karena Telegram ini hemat dalam penggunaan memori. Gitu. Kalau WhatsApp, WA, ini memori yang digunakan itu lebih besar daripada Telegram. Nah, makanya kita pilih pakai Telegram juga untuk mengirim berkas-berkas yang memorinya itu banyak ya atau besar, menghabiskan memori yang banyak. Nah, kemudian YouTube. YouTube pun ada beberapa mata pelajaran yang nanti ketika anandanya misalnya tidak sempat mengikuti Zoom, bisa melihat YouTube-nya. Karena memang ada beberapa yang akan mengunggah mata pelajarannya di channel YouTube kita. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Maliki, channel YouTube dari SMP ITN Sarobani itu adalah Mercy. Ya. Nanti pun kalau misalnya tidak melihat, ya nggak sempat nih nonton YouTube, bisa dibuka Classroom-nya. Nanti hasil rekaman dari Zoom-nya juga akan di-upload di Classroom. Gitu ya. Jadi kalau kelas 8 dan 9 itu kita pakai psikologi, kalau kelas 7 kita pakai Google Classroom. Gitu ya. Jadi sekali lagi ayah bunda mohon bantuannya untuk membuatkan akun Gmail untuk peserta didiknya atau untuk anandanya di rumah. Dan kalau waktu SD-nya sudah punya akun belajar.id,
itu bisa digunakan. Karena akun belajar.id yang dari Kemdikbud ini itu alhamdulillah kapasitasnya sangat besar dan fitur-fiturnya juga banyak gitu Ayah Bunda. Dan sangat memudahkan kita. Apalagi ketika kita pakai Google Meet ya. Google Meet ini tidak seperti Zoom ya Ayah Bunda. Ya walaupun ada kelemahan, tapi kelebihannya dia tidak memerlukan batasan waktu. Kalau Zoom itu kan dibatasi dengan waktu ya, kalau yang gratis kan hanya 40 menit. Kalau yang berbayar ya baru bisa penggunaannya lama gitu kan. Nah, tapi kalau Google Meet itu waktunya tidak dibatasi. Mau 1 hari dipakai Google Meet pun tidak masalah. Dan tidak perlu juga menggunakan sinyal yang kuat. Kalau Zoom kan ketika sinyalnya lemah akan keluar dari ruang Zoom-nya gitu. Kalau Google Meet ini tidak. Nah, ini beberapa aplikasi yang akan kita gunakan Ayah Bunda. Kalau terkait dengan buku pelajaran, insya Allah nanti Ayah Bunda bisa mengambil buku pelajarannya. Insya Allah di hari Sabtu ya Ayah Bunda, mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 11 di SMP ITN Sarobani. Ya. Kemudian ada satu lagi yang terakhir yang akan saya sampaikan terkait dengan waktu kegiatan belajar mengajar. Kalau sebelumnya kegiatan belajar mengajar itu hanya sampai hari Jumat, untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini Ayah Bunda, insya Allah akan kita laksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, kenapa kita pakai di sini hari Sabtu? Karena ada penambahan jam di mata pelajaran Tasin dan Tahfiz. Awalnya pelajaran Tasin dan Tahfiz itu hanya 6 jam, ya. Jadi 3 jam mata pelajaran Tasin, 3 jam mata pelajaran Tahfiz. Nah, mengingat di suasana pandemi ini perlu waktu yang banyak dalam proses pembelajarannya, maka ditambahkan lagi 3 jam untuk mata pelajaran Tasin dan 3 jam untuk mata pelajaran Tahfiz. Sehingga mata pelajaran Tahfiz itu 6 jam, mata pelajaran Tasin pun 6 jam. Nah, 1 jam pelajarannya itu 35 menit, Ayah Bunda. Jadi kalau pun 6 jam pelajaran itu dimulai belajar aktif kan dari jam 7.30 ya, karena jam 7 sampai jam 7.30 itu majelis pagi, zikir al-maksurat dan salat duha. Kemudian pembelajaran di kelasnya baru dimulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 11.00. Sehingga dalam 1 hari itu ada 6 jam pelajaran per harinya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan Ayah Bunda, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon kerjasamanya untuk Ayah Bunda, terutama untuk mata pelajaran Tasin dan Tahfiz. Karena memang Tasin dan Tahfiz ini ketika daring itu benar-benar butuh ekstra ya, ekstra dari segi waktu, ekstra dari segi keaktifan Ananda di rumah. Gitu. Jadi kami mohon dengan sangat, apalagi nih kalau ayah bunda Anandanya itu sudah punya bekalan hafalan Quran ya di SD-nya misalnya sudah hafal juz 30 dan juz 29 itu kan sangat sayang ya ketika misalnya saat ini tidak dilanjutkan lagi gitu kan karena terkendala daring. Jangan sampai pembelajaran yang dilakukan secara daring ini menjadi penghambat, tapi justru dalam masa pembelajaran daring ini akan lebih banyak waktu yang digunakan untuk mata pelajaran khususnya Tasin dan Tahfiz. Gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih Santi Natalia yang sudah menyampaikan terkait pembelajaran ya, terkait kurikulum, teknis pelaksanaan pembelajaran dan lain-lain. Semoga dapat dipahami oleh ayah bunda semua. Kemudian untuk ayah bunda yang ingin bertanya, kami persilahkan terkait pelaksanaan pembelajaran. Mungkin ada hal-hal yang tadi ketika dijelaskan kurang jelas dan lain-lain, boleh ditanyakan. Ustazah, saya Iya. mau tanya wali Iya, dari silakan. Iya, baik, silakan Bunda. Wali dari siapa Bunda? Alisa Naila Putri. Alisa Naila Putri. Iya Bunda. Silakan Bunda, dipersilakan. Tadi kan sistem pembelajarannya, Ustazah. Sistem pembelajaran itu kan kalau anak-anak yang kelas kelas 7 ini kan mereka masih baru. Ya. Jadi mungkin ada yang sudah punya akun, ada yang belum. Maksudnya ada alamat email atau belum. Nah, untuk yang mereka belum punya alamat email kan mereka nanti buat. Ya. Nah, terus nanti untuk sistem pembelajaran itu dipandu atau seperti apa ya, Ustazah? Karena kayak tadi itu kan ada Google Meet atau segala macam. Jadi mata pelajarannya itu nanti bisa setiap mata pelajaran kan tadi ada katanya ada kode-kodenya kan, misalnya mata pelajaran hari ini mata apa, nanti pas saat ini kita mau, nah itu dipandu nggak? Karena kan anak-anak ini mungkin ada yang masih baru menggunakan laptop atau menggunakan sosial ya alat-alat IT gini gitu. Jadi apa itu setiap mata pelajaran nanti dipandu anak-anak atau ada panduannya di WA atau gimana gitu ya saja. Jadi mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada Ustazah Hisnul Natalia untuk menjawab pertanyaan Ibunda tadi. Ya. Terima kasih Bunda sudah menyampaikan pesannya tadi ya. Insya Allah nanti akan ada panduannya ya Bunda. Akan disiapkan dulu panduan untuk masuk ke dalam classroom-nya. Kalaupun nanti ketika dari sekolah kurang jelas, ayah bunda bisa juga lihat panduannya dari YouTube gitu ya. Sekarang ini kan banyak ya, rata-rata memang menggunakan classroom gitu. Insya Allah nanti akan juga kita berikan panduannya, bisa jadi itu berupa video seperti itu ya Bunda. Nanti insya Allah kalau sudah ada akan di-share di grup wali murid itu melalui wali kelasnya seperti itu. Baik, penjelasan dari Ustazah Santi Natalia semoga dapat dipahami ya Bunda. Bunda Mairita Welianti. Ustazah. Ya, sama-sama Bunda. Baik, untuk selanjutnya masih adakah ayah atau bunda yang ingin bertanya terkait pelaksanaan pembelajaran? Kami persilahkan. Baik, belum ada ya. Sepertinya belum ada. Semoga semuanya jelas ya dengan penyampaian Ustazah Santi tadi. Iya, Bunda, ada yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Erniati ya, Bunda ya? Iya, boleh Bunda. Ini mau bertanya, jadi jam pembelajaran anak-anak ini hari Senin sampai hari Sabtu ya, Ustazah? Iya, Bunda. Jamnya berarti dari jam 7 itu majelis salim dulu sampai dengan jam 11. Iya. Untuk hari Sabtu itu masalah seragamnya gimana itu, Ustazah? Karena kan katanya awalnya pramuka dipakainya hari Jumat. Ya, untuk hari Sabtu itu untuk seragam gimana? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda. Kalau terkait dengan seragam, itu Pak Maliki ya. Pak Maliki, seragamnya bagaimana? Tetap pramuka ya? Insya Allah sih tetap pramuka Bunda, karena mengikuti yang sebelumnya gitu kan. Sebelumnya itu kan kalau yang sebelum kita tidak melakukan pembelajaran di hari Sabtu,
Dan kita awal sekali kan pernah melakukan belajar juga sampai hari Sabtu ya Bunda ya. Itu kita memakai seragam pramuka di 2 hari. Jadi di hari Jumat dan hari Sabtu. Karena sebelumnya lagi yang beberapa tahun kemarin itu hari Sabtunya tidak ada sehingganya seragamnya yang saat ini kita mengikuti juga yang sebelumnya gitu. Ternyata karena ada penambahan di mata pelajaran tahsin dan tahfiz pada saat kami raker itu mengalami perubahan. Nah, sehingganya kembali lagi ke yang awal gitu Bunda. Jadi untuk ayah bunda yang ada di sini sekalian ya, kebetulan ini terima kasih sekali karena Bunda sudah bertanya. Mungkin kalau Bunda tidak bertanya, lain juga tidak tahu ya. Baru mungkin bertanya ketika hari Jumat, oh ya besok hari Sabtu pakai seragam apa ini gitu kan ya. Sekali lagi mungkin saya sampaikan bahwasanya seragamnya itu pakai seragam pramuka. Seperti itu Bunda. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Bunda. Saya walinya Wirawan. Ya. Mohon maaf Ustazah ya, berarti kan kalau yang untuk kebetulan kan untuk seragam pramuka tuh kalau belum ada masih bisa menyesuaikan, paling tidak dia memakai baju busana. Nah itu yang pertama. Yang kedua Ustazah, karena saya tadi juga kan lagi dalam perjalanan, jadi walaupun saya mengikuti terputus-putus jaringannya, yang kebetulan saya sudah ada di rumah. Jika tidak merepotkan pihak yayasan, pihak itu saya minta dikirim kembali aja materinya via WA Ustazah. Jadi biar kita sama-sama saling memahami, dan kemungkinan mungkin ada wali-wali yang lain yang belum sempat mengikuti gitu loh. Yang pasti kalau tadi saya sempat mengikuti, tetapi karena terputus-putus suara Ustazah hilang, hanya melihat gambar dan juga saya menggunakan HP kecil suaranya, jadi saya mohon maaf jika tidak mengurangi rasa hormat. Untuk materi yang dari awal pembuatan, kalau insya Allah anak saya Anandanya sudah mempunyai Gmail, tetapi kan saya mau materi dari awal pelaksanaan MPLS ini yang untuk wali-wali itu yang penjelasan dari Ustazah Yusanti tadi belum sepenuhnya saya fokus dengan memperhatikannya. Jadi jika tidak mengurangi rasa hormat, saya minta dikirim materinya Ustazah ya. Iya. Nah, jadi itu aja Ustazah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda. Tadi yang pertama terkait dengan seragam ya. Sekali lagi tidak apa-apa ya Bunda. Seperti sebelumnya kan, aduh MPLS baju Ananda saya ini belum jadi gitu kan. Nggak apa-apa kalau untuk yang saat ini kan kita masih kasih toleransi ya Bunda. Kemudian untuk yang materi insya Allah bisa nanti kita share, dan ini juga kebetulan untuk ayah bunda yang tidak hadir pada saat pertemuan siang ini, kita siapkan rekamannya. Sudah lihat ya, kita sedang melakukan perekaman, sehingganya nanti ketika ada ayah bunda yang tidak menyaksikan atau tidak mengikuti pertemuan di hari ini, bisa melihatnya melalui video rekamannya. Seperti itu. Oke Ustazah, terima kasih banyak Ustazah. Ya, sama-sama Bunda. Halo Bu Yus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama walinya Muhammad Bisa Mustaqim, mamanya Dewi. Iya, gimana Bunda? Gimana Mama? Sorry, ini tadi agak ketinggalan juga. Ini Ya. kan sekarang katanya sekolahnya mulai dari Senin sampai Sabtu nih. Iya Bunda. Sabtunya ini untuk selama daring aja, apa memang nanti pas online, apa tetap muka juga ke sekolah hari Sabtu? Iya, selamanya Bunda. Jadi daring dan luring jadwalnya sampai hari Sabtu. Itu dari pagi sampai sore? Kalau untuk PTM kan kemungkinan kita juga masih PTM terbatas Bunda. Gitu. Kalau untuk yang kondisi normal kan belum ya sampai seperti itu sih Bunda. Ini kan karena kondisi pandemi, sehingganya kita melakukan penambahan di mata pelajaran tahsin dan tahfiz gitu, menambah jam di mata pelajaran tahsin dan tahfiz gitu. Kalau untuk kondisi memang pandemi ini sudah berakhir ya, insya Allah kita memang sangat berharap ya pandemi ini terakhir, tentu saja akan kami kaji ulang lagi Bunda, seperti itu. Gitu. Oke, makasih ya. Iya Bunda.
Baik, terima kasih kepada Ustazah Santi atas penjelasannya. Semoga dapat dipahami oleh ayah bunda semua. Karena sudah memberikan sesi tanya jawab ya, barusan kita berikan sesi tanya jawab. Insya Allah selanjutnya kami persilakan ayah bunda untuk menyampaikan pertanyaan kepada wali kelas ya, jika nanti setelah pertemuan ini masih bertanya-tanya, ternyata menemukan hal-hal yang mungkin agak kurang dipahami gitu ketika proses pembelajaran, bisa ayah bunda tanyakan melalui wali kelas, nanti wali kelas yang akan menyampaikan kepada kami untuk selanjutnya kami berikan informasi lebih lanjut. Baik, itu saja mungkin pertemuan wali murid kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustazah Hisanti Natalia yang sudah menyampaikan teknis pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya adalah acara doa ya yang akan dipimpin oleh Ustadz Erwin. Kepada Ustadz Erwin Tanjung SPD kami silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh Wakaf Kesiswaan dan Wakaf Kurikulum. Sebelum mengakhiri agenda pada sore hari ini, izinkan saya memimpin doa untuk kedepannya supaya kita menjadi lebih baik lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'ama yukafi mazidah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama radawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir fatamin bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada Ustadz Erwin Tanjung SPD yang telah memimpin doa pada pertemuan wali siang hari ini. Baik, acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum ditutup, kami ucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan virtual ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan-urusan kita, memberkahi pertemuan kita pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita beristighfar terlebih dahulu bersama-sama, ayah bunda. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dilengkapi dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kami memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri ayah bunda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Febi, tunggu sebentar ya. Jangan ditutup dulu. Iya, Ustaz. Ustazah Yusanti, untuk ayah bunda yang lain, apakah sudah boleh live? Iya, boleh.
Kalau ayah bunda yang lain boleh. Ya, Ustazah Feby nanti ada yang disampaikan dari Ustadz Erwin ya. Ya, baik. Di Japri. Ya, baik. Mbak. Mbak Mia. Apa, Nak? Udah kah? Mbak Mia ngapain? Mbak Mia di mana? Mbak